Bagaimana kita bisa lebih bijak ketika bertemu dengan overthinking? Overthinking itu kan berpikir berlebihan. Kalau kita translate plek-plek. Aku selalu bilang ke orang-orang, pada umumnya berpikir berlebihan berarti ada hal lain yang berlebihan. Pada umumnya, menurut aku waktunya berlebihan. Semakin banyak waktu, semakin banyak juga hal yang dipikirkan. Nah itu kenapa aku tadi ngomongin ide sama aksinya itu harus makin lama gapnya makin kecil. Karena semakin kecil, kamu nggak bisa mikirin overthinking tuh, Bill. Karena kalau misalkan panjang nih ide sama aksi, wah overthinking banget nih. Terus udah mau sampai sini, mundur aja. Akhirnya nggak pernah terjadi itu. Dan itu kenapa menurut aku ide sama aksi itu gapnya harus makin kecil. Terus kalau kamu ngomongin depression, itu mungkin agak ekstrim ya. Aku juga bukan dokter jadi aku nggak bisa komentar ya. Tapi kalau misalnya aku notice ke sekitarannya aku yang performanya tinggi, mereka selalu beraksi. Dan itu kena di quote di mana kasih tahu bahwa depression cannot get a moving target. Depresi nggak mungkin bisa nyampe ke orang-orang yang gerak terus, karena nggak sempet kan. Kalau kita lihat ciri-ciri pada umumnya yang depresi, pasti kan orangnya diem, kayak nggak tahu mau ngapain, kayak aduh gimana ya dia ngomong apa ya, aduh hidup gua kok di sini-sini aja ya. Nah selalu diem gitu. Kalau misalnya gerak, itu kan akhirnya bikin kita itu nggak bisa datang tuh depresinya. Nah itu menurut aku ada suatu hack gampang, dimana setiap kali kalian merasa overthinking sama depresi yang self diagnose itu ya, diagnosa pribadi bukan diagnosa dokter. Kalau diagnosa dokter ya silahkan konsultasi sama dokter ya, tapi diagnosa pribadi kalian harus bisa pastiin bahwa kalian tuh gerak. Karena begitu kalian gerak, contoh olahraga nggak bisa datang tuh. Dan aku klaim buat pribadi aku sendiri, setiap kali aku habis olahraga entah kenapa aku berasa lebih produktif sih. Nah kamu sebagai orang yang juga penggiat lari, kamu berasa setiap kali kamu mau selesai lari dapat gak tuh dopamin untuk seakan-akan kayak lebih clear deh dibandingin enggak deh gitu. Aku sering bilang ke teman-teman kalau meditasi aku biasanya lari gitu. Sekarang udah agak nge-gym sedikit ya. Jadi kombinasi antara gym dan lari itu bikin aku lebih fresh ketika berpikir, berkarya, beraksi. Dan rasanya kalau di pagi hari itu aku pakai 1 jam di awal itu untuk olahraga. Dan olahraga tuh bikin aku punya tameng tersendiri gitu. Kayak banyak hal-hal di luar kendali aku, itu aku udah siap karena mental aku udah kebentuk gitu. Kayak Hado Blocker ini. Ya kayak dia bawa tameng kemana aja, siapa tahu hal-hal yang di luar sana tak terduga, misalnya yang toksik atau apapun yang bikin mental aku down di hari itu, aku udah bawa tameng. Udah blok-blok gitu. Ya. Udah. Bahkan bawa ini juga kayak antasida gitu, bisa menyemprot. Bisa menyemprot. Jadi kamu siap melawan siapapun gitu ya. Menyemprot toksik kuman-kuman yang bisa jadi bikin aku down gitu ya. Nah, dari omongan kita tadi aku bisa menyimpulkan pertanyaan sederhana. Berarti kombinasi karakter manusia yang paling berkelas ya, yang paling kuat mentalnya itu adalah ketika mereka tuh bisa bekerja dengan intensitas yang luar biasa. Tapi di saat yang sama mereka tuh dari luar kelihatan tenang gitu. Wah, ini kayaknya udah kuat banget nih, udah banyak masalah